Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Sebuah relasi dikatakan fungsi jika X, Y untuk setiap X anggota A memiliki tepat satu pasangan Y anggota himpunan B. Kita dapat menuliskan F dalam kurung A sama dengan B jika B merupakan unsur di B yang dikaitkan oleh F untuk suatu A di A. Ini berarti bahwa jika F dalam kurung A sama dengan B dan F dalam kurung A sama dengan C, maka B sama dengan C. Jika F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskan dalam bentuk F sama dengan A, maka B domain, kodomain, dan rank. F sama dengan A, maka B dinamakan daerah asal domain dari F dan B dinamakan daerah hasil kodomain dari F. Misalkan F dalam kurung A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan image dari A dan A dinamakan prabayangan pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah rank dari F. Penulisan fungsi himpunan pasangan terurut, misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka fungsi itu dapat dituliskan dalam bentuk F dalam kurung 2,4 dan 3,9. Formula pengisian nilai asigmen F dalam kurung X sama dengan X2 plus 10, F dalam kurung X sama dengan 5X. Jenis-jenis fungsi, fungsi konstan, fungsi tetap. Suatu fungsi F sama dengan A, maka B ditentukan dengan rumus F dalam kurung X disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku F dalam kurung X sama dengan C, di mana C bilangan konstan. Untuk lebih jelasnya, pelajari contoh soal berikut ini. Diketahui F sama dengan R, maka R dengan rumus F dalam kurung X sama dengan 3 dengan daerah domain X min 3 sama dengan X lebih kecil dari 2. Fungsi linier. Suatu fungsi F dalam kurung X disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh F dalam kurung X sama dengan AX plus B, di mana A tidak sama dengan 0, A dan B bilangan konstan, dan grafiknya berupa garis lurus. Fungsi kuadrat. Suatu fungsi F dalam kurung X disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh F dalam kurung X sama dengan AX2 plus BX plus C, di mana A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Contoh fungsi kuadrat. Fungsi F ditentukan oleh F dalam kurung X sama dengan X2 plus 2X min 3. Fungsi identitas. Suatu fungsi F dalam kurung X disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku F dalam kurung X sama dengan X atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh F dalam kurung X sama dengan X. Agar lebih memahami tentang fungsi identitas, contohnya yaitu fungsi pada R didefinisikan sebagai F dalam kurung X sama dengan X untuk setiap X. Sifat-sifat fungsi. Fungsi injektif atau satu-satu, fungsi satu-satu. Fungsi sama dengan A, maka B disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 dengan A1 tidak sama dengan A2. Berlaku F dalam kurung A1 tidak sama dengan F dalam kurung A2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka F dalam kurung A1 sama dengan F dalam kurung A2. Fungsi surjektif atau onto. Fungsi kepada fungsi F, A, maka B disebut fungsi kepada jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A sehingga berlaku F dalam kurung A sama dengan B. Suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan ranknya
Semua kodomain adalah peta dari domain. Fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi f A maka B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang dalam kodomain B terdapat tepat satu A dalam domain A sehingga F dalam kurung B sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Dengan kata lain, fungsi bijektif adalah fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Yang kedua, yaitu pengertian himpunan. Himpunan diperkenalkan oleh George Cantor pada tahun 1845 sampai 1918, seorang ahli matematika Jerman. Ia menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atas objek-objek. Objek tersebut dapat berupa benda abstrak maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam suatu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan sifat atau karakter, atau himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang jelas didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan yang pertama, kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Yang kedua, kumpulan nama-nama mahasiswa perbankan semester 4A yang diawali dengan huruf M. Jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Yang kedua, himpunan tak hingga adalah suatu himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas atau tak hingga. Yang ketiga, himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan ekual atau himpunan sama adalah himpunan yang anggotanya sama. Himpunan ekuivalen adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya sama. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua unsur yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta juga disebut himpunan universal dan ditulis dengan huruf S. Himpunan bagian adalah apabila setiap unsur dalam himpunan B termasuk juga anggota A, maka B merupakan bagian dari himpunan A. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota persekutuan dengan himpunan lain. Himpunan anggota. Himpunan A. Himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang anggotanya dimulai dari 0 dan seterusnya. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan yang anggotanya dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya. Himpunan bilangan genap adalah himpunan yang anggotanya dimulai dari angka 2 dan himpunan ini selalu genap atau habis dibagi 2. Himpunan bilangan ganjil adalah himpunan yang anggota bilangannya tidak habis dibagi 2. Himpunan kuadrat bilangan cacah adalah himpunan bilangan cacah yang anggotanya dipangkatkan. Diagram dan cara penulisannya. Yang pertama, diagram Venn, himpunan saling lepas dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Dan himpunan B sama dengan 4, 5, 6. Diagram Venn himpunan saling berpotongan dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Diagram Venn himpunan bagian dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diagram Venn himpunan yang sama dari himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Pengertian persamaan atau identitas adalah suatu pernyataan yang memuat ungkapan sama dengan dan diberi notasi sama dengan, tetapi tidak memuat variabel. Dalam artian, persamaan merupakan kalimat matematika terbuka yang memuat tanda sama dengan. Kalimat matematika terbuka adalah suatu pernyataan yang memuat variabel peubah
yang nilainya belum jelas atau belum ditentukan. Dalam penyelesaian suatu persamaan harus dicari suatu bilangan sehingga persamaan tersebut menjadi nilai atau proporsi yang tepat. Jenis-jenis persamaan dan cara penulisannya. Persamaan dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama persamaan linier, satu variabel peubah. Persamaan linier satu peubah adalah persamaan yang hanya memuat sebuah peubah dan pangkat dari peubahnya adalah contoh x plus 2 sama dengan 5, p plus 1 sama dengan 7, dan x dan p disebut variabel. Jika x dan p diganti dengan suatu bilangan atau angka, maka kalimat matematika terbuka tersebut merupakan suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Jika x dalam kalimat terbuka di atas diganti dengan nilai x sama dengan 3, maka x plus 2 menjadi 3 plus 2 sama dengan 5a merupakan pernyataan benar, dan jika diganti dengan nilai x sama dengan 1, maka x plus 2 sama dengan 5 menjadi 1 plus 2 sama dengan 5a merupakan pernyataan yang salah. Persamaan linier dua peubah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan linier yang masing-masing mengandung dua peubah atau variabel dan pangkat kedua peubah itu adalah 1. Menyelesaikan sistem persamaan linier dua peubah artinya adalah mencari nilai pengganti dari setiap peubah nilai yang dimaksud, maka persamaan itu berubah menjadi kalimat bernilai benar. Contoh soalnya, metode eliminasi dengan substitusi 3x plus 2y sama dengan 10, 9x min 7y sama dengan 43. Langkah pertama, nyatakan ke dalam variabel y. Langkah kedua, selesaikan nilai x dan y. Langkah ketiga, substitusikan nilai x dan y ke dalam persamaan. Jadi penyelesaiannya adalah 4 min 1. Persamaan kuadrat sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabel 2. Contoh, diketahui salah satu akar dari persamaan kuadrat x 2 min 6x plus c sama dengan 0 adalah 3. Tentukan nilai c yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan kuadrat tersebut. x2 min 6x plus c sama dengan 0. 32 min 6 dalam kurung 3 plus C sama dengan 0, 9 min 18 plus C sama dengan 0, min 9 plus C sama dengan 0, C sama dengan 9. Jadi nilai C yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut adalah 9. Jadi nilai C yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut adalah 9. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.